Diva. Iya, ceplosan gue. Maksud Mas Timo apa? Enggak. Maksud gue, Diva itu cantiknya harus kayak Centini. Iya. Gue juga gak nyangka sih kalau sampai Mbak Diva itu Centini. Ya iyalah, kalau sampai Diva Shalala itu Centini, gue bakalan nyuruh dia nyanyi di sini nemenin kita kerja. Jadi nggak usah ikut kerja. Syukurlah, mereka juga gak percaya lah aku iki Diva. Permisi, Mas Timo. Ditunggu sama bos di ruangannya. Segera ya, Mas. Ya, makasih ya. Tin, bos sudah datang, Tin. Kita ngadep bareng yuk. Sekalian saya mau kenalin kamu. Ayo, Tin. Iya, Mas. Bagus juga ya laporan minggu ini. Bagus loh ini. Kayaknya keputusan gue untuk bikin itu nggak salah ya. Ini banyak loh proyek yang masuk. Udah, Tin, tenang aja. Bos itu pasti bakalan seneng. Kerja kamu kemarin itu bagus. Sangat bagus malah. Atiku kok ndak penak ngene yo. Udah, yuk. Ini si Timo kemana ya, lama banget sih? Kemana lagi tuh anak? Tanya resepsionis nih. Halo, Bapak Galih? Bentar ya, bos lagi telepon. Oh ya, ada Pak. Ada. Itu bos Mas Timo. Kayaknya masih muda. Ya Allah, bukinan? Ini ndak mungkin. Tin, kok jadi kayak kaget gitu sih? Kamu kenapa? Oke, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Timo masuk. Pagi, Bu. Bukinan manggil saya. Dari tadi mau saya manggil kamu, tapi kamu yang lama banget. Dari mana sih kamu? Maaf, Bu. Tadi saya mau kenalin anak baru sama Ibu. Oh, nggak perlu itu. Itu kan urusan kamu, tanggung jawab kamu itu. Iya, Bu. Oh, saya mau minta dong nomor teleponnya Diva Shalala. Kamu ada kan? Nomor telepon Diva. Ya. Maaf, Bu. Saya nggak ada, Bu. Tapi saya bisa temuin dia dulu kok, Bu. Biar nanti saya tanyain dulu ya. Aduh, Timo, kamu tuh gimana ya? Kamu pakai penyanyi dalam acara tapi nomor teleponnya dia nggak punya. Itu gimana ceritanya sih, Mo? Aduh, mana mungkin gue ceritain semuanya. Kan gue udah janji sama Centini nggak bakalan buka identitas dia. Lamaan tau gak sih kamu mikirnya? Yaudah gini deh, saya aja yang langsung temuin Diva Shalala ya. Bukinan bosnya Mas Timo. Jadi selama ini atasannya Mas Timo itu bukinan toh. Ya Allah, padahal ketemu lagi sama bukinan saja Centini wis trauma banget. Apalagi ini, proyek Mas Timo ternyata langsung dari bukinan. Emang kamu siapa mau bicara dengan saya, ha? Kamu itu cuman oge. Dengar ya, sampai kapanpun saya akan benci sama kamu. Aku nggak mau dengar hubungan kamu sama dia. Sepamer kamu. Udah, ayo kamu Centini ikut saya kerja. Perlu diseret. Ya udah, sini ayo Dengar ya, itu pintu saya kunci. Jadi jangan berani-beraninya kamu keluar ya. Kalau kamu coba keluar, Tejo saya penjarain.
Harusnya dari dulu tau gak gue masukin lo penjara. Udah muak banget malah buka polos lo. Dan kali ini lo gak akan lolos ya, gak akan. Udah deh, jangan harap saya kasihan sama kamu ya. Saya cuma nangis aja, kamu cengeng banget sih. Muak tau gak? Dan awas ya kalian semua ya, saya pecat kalian kalau berani centini. Bukain gak? Ayo Teng! Awas lo berani nyanyi ya, jangan nantang gue lo. Mbak kenapa? Maaf Mbak, nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Oh, maaf ya ngagetin. Abisnya Mbak kelihatan bingung banget tadi. Karena takut ada apa-apa, makanya saya tanya. Nggak apa-apa kok Mbak, saya cuma butuh menenangkan diri aja. Ya udah kalau gitu saya balik kerja lagi ya Mbak. Aduh, sakit. Aku gak mimpi. Ya Allah, tak pikir aku mimpi buruk. Terus, kok bisa ya aku kerja sama lagi karo Bukinan? Gimana ya kalau sampai Bukinan tuh tahu kalau Diva itu centini? Aduh, bisa gawat toh. Jo, lu kenapa? Gini hari udah gelisah. Daripada lu gelisah nih, mendingan kita main tebak-tebakan. Sekarang lu gue tebakin. Kecil, hitam, keringetan. Apaan ayo? Tahu Bang. Tuh dia anak muda zaman sekarang. Males banget buat mikir. Gimana bisa maju lu? Padahal jawabannya gampang. Lu mau tahu jawabannya? Semut lagi olahraga. Apa mendingan gua telepon Mas Timo aja kali ya? Kok lu gak ketawa, Jo? Kalau gak lucu, gue ketawa sendiri lah. Mending telepon aja. Dikacangin gue. Centini perginya kemana ya? Dalam kantor nggak ada. Lagian dia kayak ngeliat hantu gitu buru-buru kabur. Padahal kan gue mau kenalin dia sama Bukinan. Padahal Bukinan pengen banget ketemu sama dia. Aduh. Tejo. Ya, halo Jo. Mas Timo, ini masalah Diva Shalala nih. Bukinan udah telepon belum? Dia minta kontaknya Diva. Udah dikasih belum? Kok lo tahu Jo? Tahu dong. Soalnya Bukinan tuh telepon Bu Sarah dan kebetulan gue ada di situ. Mas Timo nggak cerita apa-apa soal centini kan? Itu dia Jo masalahnya. Bingung nih gue jelasinnya nih. Soalnya Bukinan pengen ketemu langsung sama dia. Mas Timo, pokoknya tolong ya, tolong jangan sampai Bukinan tuh ketemu sama Diva Shalala, ya. Jangan sampai, soalnya bisa gawat ntar, ya. Emangnya ada apaan sih Jo? Kenapa gue harus rahasiain tentang Diva Shalala? Sebenarnya tuh kayak gini nih, Mas Timo. Timo, tolong ya kamu sekarang juga temuin itu si Diva Shalala dan suruh dia ngadep saya. Halo, Mas Timo, halo. Ya, handphone keburu dimatiin lagi. Waduh, gimana ya? Kalau sampai Centini ketemu sama Bukinan. Gimana nih kalau Bukinan maksa supaya ketemu sama Diva Shalala? Mesti gue ketemuin sama siapa? Mana Centini kerjanya juga di sini. Gak mungkin kan suatu saat nanti pasti ketemu. Timo, halo. Kenapa sih lagi diajakin ngomong kayak bengong gitu? Nggak ada apa-apa Bu. Centini juga sekarang nggak jelas ada di mana. Kenapa kamu? Kalau nggak ada apa-apa, kenapa muka kamu kayak gitu? Pucat banget. Ada apa? Iya Bu, saya pucat nahan sakit perut Bu. Bu, permisi ya Bu, saya ke belakang sebentar. Ya, lagi diajakin ngomong juga. Malah tiba-tiba sakit perut, nggak sopan banget sih. Centini harus piye iki? Orang yang selama ini Centini takuti ya Allah, yang sudah membuat hidup Centini tidak tenang. Ternyata Centini malah kerja sama dengan dia lagi. Itu Centini. Ya bukan sih. Gue salah lihat ya. Bu, maaf ya. Boleh minta tanda tangannya?